Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Ridwan Ilyas. Pada video kali ini kita akan lanjut eh, pembahasan kita di komunikasi data dan jaringan komputer. Kita masih sesi teori ya. Tentu teman-teman nanti bisa mempraktekkan dalam bentuk simulasi. Semoga nanti di waktu yang berikutnya saya bisa buatkan video-video dalam bentuk simulasi. Kita akan selesaikan dulu konsepnya sampai akhir, kita akan bahas virtualan atau VLAN. Jadi, local area network yang virtual gitu. Nah, seperti apa? Nah, jadi virtualan ini kita gunakan ketika ingin membagi jaringan ke beberapa subnet, tetapi kita memiliki perangkat router yang terbatas. Nah, kita kan tahu ketika kita menggunakan router, maka satu buah hubungan, ya, satu buah koneksi terhadap router itu dianggap satu network. Jadi kalau misalkan kita punya router portnya ada 12, maka kita bikin 12 network gitu ya. Nah, gimana kalau kita ingin bikin, network yang cukup banyak, di mana setiap network itu dianggap, satu subnet gitu ya, tapi kita punya routernya terbatas, misalkan routernya portnya cuma 4 misalkan atau 8 lah. Kita mau bikin 10 subnet. Nah, seperti apa? Maka kita akan menggunakan switch, untuk membentuk virtualan ini. Jadi alat yang kita pakai switch, nah kita, bisa pakai switch beberapa switch ya, nanti satu host, ketemu dengan satu port di switch ya. Dengan, asumsi harga switch-nya lebih murah, bisa menampung banyak host, nanti setiap host yang terhubung ke satu switch, yang biasanya antar switch itu kan berarti kan, tetap satu network yang sama, misalnya kita punya switch 10, kita gabungin semua switch itu jadi satu, maka tetap itu adalah satu buah network. Nah, gimana caranya sekarang dengan satu switch, 2 switch, 3 switch, kita bisa bikin beberapa subnet yang kita mau, maka kita membuat virtualan. Nah, keuntungan-keuntungan menggunakan virtualan ini pertama bandwidth-nya optimal ya. Karena dengan virtualan ini dapat membagi network berdasarkan segmen yang lebih kecil. Nanti ada namanya traffic lokal. Traffic lokal itu traffic antar sesama anggota virtualan. Karena kita nanti akan menyekat setiap host berdasarkan LAN-nya masing-masing, maka nanti bandwidth-nya akan diatur seperti itu. Lalu kemudian virtualan ini membentuk logic network ya. Jadi, koneksi antar perangkat dapat dikonfigurasi gitu ya, tanpa harus kemudian memindahkan perangkat fisik. Misalkan port ini sudah terkoneksi dengan host ini, lalu kita ingin pindahkan ke network yang lain, itu nggak usah cabut-cabut kabel lah gitu ya. Lalu kemudian meningkatkan keamanan, ya karena kenapa kita bisa mengisolasi traffic internal gitu ya. Itu nggak akan ngalir keluar gitu ya, nanti server pun dapat di lokasi yang aman tertentu ya, sehingga, hipotesis awalnya menyulitkan penyusup lah, walaupun ya nanti trik and tipsnya sebenarnya masih ada lagi gitu ya, tapi secara konsep umum itu menyulitkan ya ketika, eee, kita menggunakan virtualan gitu ya. Lalu kemudian memudahkan pengaturan API karena dengan virtualan ini pembentukan IP subnet lebih mudah, tidak bergantung pada lokasi fisik ya. Kalau komputer dipindahkan, ya IP subnetnya tetap bisa bertahan gitu, gitu. Lalu kemudian administrasinya mudah. Jadi nanti si network administratornya itu, pembentukan ulang networknya tidak memerlukan pemindahan alat atau pengatur ulangan kabel network. Ini keuntungan-keuntungannya dengan menggunakan virtualan. Nah, virtualan itu, ini beberapa istilah ya, sebuah virtualan itu dapat mengendalikan ini ya, maksudnya mengendalikan traffic broadcast, multicast, dan, unicast. Kita sudah bahas, ketiga jenis, traffic ini. Oke, lalu VLAN dapat menangani persoalan host yang terpisah secara fisik, yang dengan router itu tidak mudah dilakukan. Oke, nah dengan adanya virtualan atau VLAN, maka paradigma berpikir dari jaringan itu dengan meminimalisir
penggunaan router ya. Jadi pakai routernya memang benar-benar perlu aja memang kalau kita mau terhubung dengan, network yang lebih besar ke network kita yang lebih kecil misalkan di kantor, ya udah memang itu perlu router ya, antar network kita dengan network internet itu perlu router, tapi nanti di internal kantor kita sendiri kita bisa, menggunakan virtualan untuk membagi subnet. Oke, sekarang kita bahas beberapa pembagian jenis virtualan, konsep dasarnya ya. Yang pertama berdasarkan membership-nya, ada yang namanya static virtualan. Yang ini ditentukan berdasarkan port switch ya. Jadi yang hanya dapat diubah ketika kita memindahkan kabel. Jadi kita setting, apa namanya, bahwa port ini untuk VLAN yang ini, port ini untuk VLAN yang ini. Tapi nanti kalau kita mau memindahkan sesuatu kita harus berdasarkan kabelnya gitu, kabelnya harus dicopot gitu ya. Nah, tapi itu kekurangannya, tapi kelebihannya konfigurasinya relatif lebih mudah, tuh. Nah, yang kedua, ada yang namanya dynamic virtualan. Kalau yang ini bergantung protokol, misalkan kita mau membagi, virtualan itu berdasarkan IP address, berdasarkan MAC address, berdasarkan username, atau tipe protokol apapun itu nanti bisa kita pakai gitu. Jadi kalau nanti dicabut misalkan komputernya, laptopnya berganti kabel, ganti sambungan, dia tetap masuk ke, subnet yang memang sudah ditentukan gitu, atau bisa berdasarkan IP. Jadi kita tinggal setting IP saja. Tapi kekurangannya ya pasti kita harus membutuhkan konfigurasi lebih. Nah, itu tadi berdasarkan membership-nya, kalau berdasarkan komunikasinya ini tergantung bagaimana kita tadi ya pengembangan dari dynamic itu, ada yang berbasis port, ada yang berbasis MAC address, ada yang berbasis protokol, oh nggak ada di sini protokol, ada berbasis, ITM VLAN, ada berbasis SSID gitu ya. Jadi, ya ini, eee, kalau SSID sambungan seluler gitu ya, kita bisa membaginya seperti itu berdasarkan, bentuk komunikasi. Oke, sekarang, apa namanya, pembagian jenis VLAN yang umum ada namanya end to end VLAN ya. Kalau end to end VLAN itu, jadi lihat di sini teman-temannya di sini ada switch yang saling terhubung. Ini ada 9, 12, 3 3 3 ada 12 switch menyambungkan 3 gedung. Nah, di gedung pertama itu ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Di gedung kedua juga sama gitu ya. Di sini ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Dilihat di sini, ini beda gedung ya, kiri kanan, ini yang tengah sama yang kiri, tapi dia satu network, ini bisa ya. Meskipun dia, yang penting si switch-nya masih terhubung. Tuh di gedung yang ketiga pun juga sama, ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3, berarti VLAN 1 di gedung 1, 2, 3 ini satu network, dia bisa berkomunikasi, apa namanya, masing-masing gitu ya, terisolasi antar VLAN-VLAN yang ini. Ini namanya end to end. Ya, modelnya seperti ini. Ini misalkan di gedung 1 ada bagian keuangan, di gedung 2 bagian keuangan, di gedung 3 bagian keuangan. Nanti bagian keuangan hanya bisa berkomunikasi dengan bagian keuangan lagi. Nah, maka bentuknya dengan end to end VLAN. Nah, konsep yang lain itu namanya lokal VLAN. Nah, ini, kalau yang ini berdasarkan kedekatannya. Jadi di gedung 1 nih ada VLAN 1, VLAN 2, VLAN 3. Di gedung 2 udah beda lagi. Ada VLAN 1.1, VLAN 1.2, VLAN 1.3. Di gedung 3 udah beda lagi VLAN-nya, ya seperti itu. Jadi, kalau yang ini ya berdasarkan lokasi lah, berdekatan ya. Jadi, bagian VLAN 1 keuangan cuman bisa di gedung 1. Di gedung 2 ya beda lagi VLAN-nya, nggak ketemu lagi dengan yang gedung 1. Kalau yang ini namanya lokal VLAN, di mana, yang ini berdasarkan kedekatan. Tentu nanti penggunaan antara end to end VLAN atau lokal VLAN itu tergantung kita membangun desain dari network yang ada di perusahaan kita atau di gedung kita atau di kantor kita. Bagaimana kita mau membagi Eee, jaringan berdasarkan divisi-divisi, misalkan bagaimana komunikasinya, bagaimana nanti server ditempatkan, eee, ini server khusus apa dan sebagainya, itu harus kita, desain berdasarkan kebutuhan nanti di lapangan. Maka kita bisa menentukan, tipe jenis VLAN apa yang paling tepat. Nah, itu penjelasannya, konsepnya. Nah, nanti, teman-teman bisa praktek dengan, apa namanya,
perangkat simulasi bagaimana membentuk, local area network dengan menggunakan. Oke, itu aja penjelasannya, nanti kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.